Sahabat Radian. Halo sahabat Radian. Ya, masih bareng saya Dharma dan saya Dr. Radian dan kita masih di Radian Channel. Aduh, dok, kita musim-musim akhir tahun gini ya, Dok. Pancaroba, Dok. Panas dingin, panas dingin, panas dingin. Yang sakit bukan cuma manusianya, Dok, tapi hewan peliharaannya juga pada sakit. Paling banyak yang kita dapat laporan itu adalah diare, Dok. Nah, pengen tahu sih, Dok, diare ini makanan macam apa sih, Dok? Jadi kalau kita berbicara diare, sebenarnya diare itu tidak sesimpel yang biasanya orang-orang sebut kucingku diare, anjingku diare. Sebenarnya diare itu kompleks, dan yang jelas diare itu bukan penyakit, tapi gejala suatu penyakit. Oh, saya tahu, Dok. Artinya kalau orang-orang kebanyakan bilang, Dok, kucing saya sakit diare, Dok, kucing saya sakit diare. Sebetulnya diare itu bukan penyakit. Jangan sebut diare itu sebagai penyakit. Tapi diare itu adalah salah satu gejala dari penyakit yang menjurus ke A, B, C, D. Betul ya, banget. Wow. Sama halnya seperti muntah. Muntah itu bukan penyakit, tapi gejala. Demam. Demam bukan penyakit, tapi gejala. Oh, baik-baik. Jadi paham saya, Dok. Nah, berarti kalau diare ini adalah gejala dari penyakit, artinya kita harus tahu dulu, Dok. Yang bisa dikatakan diare ini seperti apa, Dok? Yang bisa dikatakan diare, kita kalau berbicara tentang diare pasti udah jauh-jauh dengan kotoran. Baik. Jadi kita menilai apakah hewan tersebut diare atau tidak, kita melihat dari karakteristik kotorannya. Oh, karakteristik yang seperti apa? Secara umum kotoran yang normal itu berbentuk dan padat. Baik. Dengan sedikit kandungan air. Kalau semisal terlalu kering, konstipasi ya, atau sembelit jatuhnya. Tapi kalau kandungan airnya banyak, sudah bentuknya seperti bubur atau lembek, arahnya sudah diare, apalagi cair. Walah. Nah, Dok, kalau kita mau mengidentifikasi dia diare atau enggak, apa yang perlu kita pikirkan di awal, Dok? Jadi kalau kita mau mengidentifikasi terkait dengan diare, hal apa yang harus kita pikirkan pertama? Yang pertama, yang pasti kan kalau kita berbicara tentang diare, kita sudah tahu bentuk kotorannya ya. Baik. Jadi kita yang pertama harus tahu ciri-ciri kotorannya itu seperti apa. Baik. Yang kedua adalah riwayat sebelumnya. Kita harus tahu riwayatnya. Oh, kita ngajak ngobrol tuh, Dok. Oke, kamu kemarin makan apa gitu, Dok? Tidak harus. Oh, mungkin ngobrolnya sama yang ngurus, sama yang ngasih makan, bukan sama hewannya ya. Lalu gimana, Dok, tadi? Nah, kita cari tahu riwayatnya melalui apa aja, Dok? Yang pertama yang jelas kita tanyakan dulu dengan pet owner atau orang yang memelihara atau mengurus hewannya. Baik. Lalu? Hal apa yang harus kita ketahui? Yang pertama adalah pakan dan snack yang biasanya diberikan. Apakah ada perubahan? Apakah ada perubahan? Oh, baik. Atau ada dikasih snack yang baru pertama kali dia rasakan? Itu ngaruh juga ya, Itu Dok, juga ya? berpengaruh. Baik. Lalu? Yang kedua, pemeliharaannya di mana? Apakah full indoor? Ataukah dia sering keluar rumah? Atau semisal dia full indoor, apakah dia juga sering nyolong-nyolong kamar mandi? Oh, ada pula ya, Dok, ya? Ada pula. Oh, seperti itu. lalu? Apalagi, Dok? Lalu yang ketiga, yang perlu kita lihat adalah intensitas buang kotorannya. Intensitas. Berapa banyak dia buang kotoran ya, Dok, ya? Seberapa banyak dan seberapa sering. Semakin banyak, semakin sering, artinya perutnya dia mules. Oh, alah. Oke. Ternyata cuma dari kata diare aja kita belajar banyak banget ya, Dok, ya? Nah, kalau untuk setelah kita tahu, Dok, ini ada hewan peliharaan kita ini diare, lalu apa lagi, Dok, yang harus kita identifikasi, Dok? Nah, setelah tadi kita tahapan pertama sudah mengidentifikasi flashback nih sebelum dia terjadi diare, sudah ada kejadian apa saja, lalu kita bisa mengarahkan arahnya kira-kira diarenya karena apa? Apakah karena suatu agen infeksius ataukah non infeksius? Apa itu, Dok?
Infeksius dari kata infeksi, berarti ada agen penyakit yang menyebabkan infeksi. Yang paling sering kalau tidak virus, bakteri, protozoa bisa, bahkan investasi dari cacing pun juga bisa. Bisa menyebabkan diare, Dok ya. Betul. Walah. Lalu Dok, yang non infeksius? Untuk yang non infeksius, seperti tadi waktu awal kita identifikasi sebelum terjadi diare, dia ada kejadian apa saja, pemicunya adalah satu, pergantian pakan. Oh, golongannya ke sana ya Dok ya. Iya. Lalu Terus yang kedua, dia tidak biasa dikasih snack-snack tertentu. Kita kasih snack, perutnya kaget. Baik. Terus Lalu yang ketiga, dia suka curi-curi minum yang sebenarnya bukan untuk peruntukan dia minum. minum di kolam. Bener, di minum kolam, mungkin di toilet. Oh, alah. itu bisa. Baik, baik. Dan yang keempat, cuaca. Ngaruh Dok. Ngaruh banget. Cuaca yang terlalu terik, panas membuat dia menjadi lebih cepat haus. Asupan air meningkat, kotorannya biasanya akan lebih lembek dibanding biasanya. Wah, aduh Dok. Kalau saya suruh mikirin semua, Masya Allah. Untung ada dokter hewan ya. Sama ada satu lagi. Apa itu Dok? Stres. Contoh. Kayak saya sekarang. Berarti saya bentar lagi diare Dok. Iya. Kalau kita punya kucing atau anjing tidak biasa interaksi dengan orang lain, hanya terbiasa dengan orang yang ada di rumah, ada tamu datang. Kebetulan anak kecil kan Takut dia ya, Dok. gemes banget tuh sama Iya. kucing Oh, anjing. ditarik ya, Dok, ya? Ditarik-tarik, dia stres, kadang bisa BAB. Buang kotoran. Belum lagi kalau palanya buntur-buntur Iya, ya Dok. benar banget. Dan itu tidak boleh dilakukan ya. Iya, tidak boleh dilakukan. Jadi kalau kita punya anak kecil atau kita bertamu ke tempat orang dan membawa anak kecil, kita harus perhatikan tidak boleh anak kecil tadi memperlakukan hewan seperti mainan, tetap harus disayang. Lebih tepatnya, ajarkan cara menyayangi hewan dengan baik sejak dini ya Dok ya. Iya, betul banget. Dengan cara mungkin hanya dielus, kemudian coba memanggil, atau diajarkan memang, oh ini jenis apa, dari awal. Jadi pengenalan secara awal dulu ya Dok ya. Oke, seru banget ya Dok ya. Seru banget kalau kita berbicara tentang diare, dari pagi, malam, ganti hari, tidak akan Nah Dok, kalau kita sudah tahu infeksius dan infeksiusnya, lalu apa yang harus kita lakukan Dok? Kalau kita membedakan apakah infeksius atau non infeksius, kalau kita sebagai orang awam akan susah, harus Baik. melalui perantara dokter hewan. Baik. Jadi nanti dokter hewannya yang akan mengidentifikasi arahnya karena agen infeksius atau non infeksius. Baik. Tapi sebelum ke dokter hewan ada beberapa tips yang bisa dilakukan oleh pet owner ketika mengalami kondisi atau kendala hewan peliharaannya mengalami diare. Bentar lagi kita dibagiin tips nih ya. Tips ya Dok, 50.000, 100.000. Bisa. Oh bukan ya Dok ya? Kirain saya mau dapat tips dong. Oke Dok, lanjut. Bagaimana Dok? Yang pertama, semisal intensitasnya terlalu sering, dia Jadi bolak-balik pup ya, gitu Dok ya? wajib dipuasakan. Tujuannya apa? Agar perutnya istirahat, jadi intensitas diarenya berkurang. Bisa 4-6 jam. Puasa, makan, dan minum. Makan dan minum. Betul. 4 jam minimalnya ya Dok ya? Maksimal 6 jam saja, jangan sampai berlebihan, nanti dianya lemes. Oke Dok, lalu setelah itu? Yang kedua, kita bisa membelikan produk-produk pakan yang memang dikhususkan untuk gangguan pencernaan. Contohnya apa? Produk-produk yang ada tulisannya intestinal atau gastrointestinal. Ingat kata kuncinya intestinal atau gastrointestinal ya Dok ya? Itu 2 tips paling mudah yang bisa kita terapkan. Oke. Tapi kalau dia sudah diare, posisinya tidak mau makan, apalagi ada muntah, wajib segera dibawa ke dokter hewan. Karena kita tidak bisa mengidentifikasi penyebabnya, apakah ini infeksius atau tidak, dan semisal dia arahnya infeksius, apakah berbahaya terhadap nyawanya atau tidak. Kembali lagi ke tadi ya Dok. Diare adalah gejala suatu penyakit, bukan penyakitnya. Ya, Dok ya. Kita harus hati-hati berarti Dok. Nah Dok,
Lalu kalau tadi ternyata kita udah tahu diare, kita bisa membedakan pupnya cair, lembek, kemudian terlalu padat. Itu sebenarnya yang bermasalah di bagian mana, bagaimana bisa dijelasin, Dok? Bisa. Jadi gini, yang pertama harus kita waspadai dulu sebelum kita masuk ke bagian mana yang bermasalah. Baik. Yang harus menjadi perhatian Ya. atau kekhawatiran kita, kapan kita diare bisa dilakukan tindakan di rumah dan kapan harus segera dibawa ke dokter hewan. Yang pertama adalah bentuk dari diarenya. Bentuk dari diarenya ya, Dok ya. Semakin cair, apalagi sampai seperti air, wajib segera dibawa ke dokter hewan, wajib segera diinfus. Kenapa? Cairan yang keluar semakin banyak, resiko dehidrasinya tinggi, resiko kematian tinggi. Hewan yang dehidrasi itu sangat menyebabkan kematian ya, Dok ya? Betul. Dan salah satu penyebab dehidrasi tercepat adalah muntah atau diare. Dua gejala itu ya, Dok ya, muntah dan diare itu bisa menyebabkan hingga fatality, yaitu kematian. Kadang banyak dari pet owner terkecoh hanya karena menganggap diare adalah penyakit. Sering, Dok. Jadi seringnya dari teman-teman yang sering pada nanya di medsos, kalau sering berselancar ya, Dok ya, kucing saya diare, kucing saya muntah, cepat dibawa ke dokter hewan ini kalau udah cair kucingnya. Tapi jawabannya adalah kan cuma diare, kan cuma muntah. Cuma loh, Dok, padahal itu fatal ya. Belajar lagi kita hari ini, Dok. Aduh. Nah, Dok, setelah kita tahu tadi, lalu apa yang harus kita lakukan, Dok? Kita mengidentifikasi bagian tubuh mana yang bermasalah itu tadi. Oke, jadi kalau semisal kita berbicara diare, terkadang diare itu ada yang dia bentuknya sudah benar-benar kotoran. Baik. Ada yang diare tapi dia masih ada sisa pakan. Ada diare yang bercampur dengan lendir, ada diare yang bercampur dengan darah. Nah, kita bahas satu-satu nih, Dok. Kalau ternyata sudah berbentuk kotoran, berarti yang bermasalah apa itu, Dok? Kalau yang bermasalah berarti usus bagian belakang atau usus besar. Karena Karena di bagian usus ini fungsi utamanya adalah penyerapan air. Fungsi usus besar itu untuk penyerapan air ya, Dok? Iya. Ketika fungsinya tidak berjalan dengan baik, tidak normal, kotoran akan cair. Hal ini biasanya terjadi paling banyak karena faktor stres, karena faktor cuaca atau konsumsi air minum yang terlalu banyak. Jadi dia penyerapan makanannya oke, kemudian hanya pada saat proses penyerapan airnya yang bermasalah. Iya. Bisa juga karena dia habis kemakan sesuatu yang sifatnya iritan atau zat yang sifatnya racun. Contoh, dia tidak sengaja kemakan, kita habis semprot-semprot untuk serangga nih, desinfektan untuk serangga, tidak sengaja kejilat dengan jumlah yang sedikit, respon dari tubuh adalah menganggap dia benda asing, gerakan usus meningkat, kotoran keluarnya lebih cepat. Itu juga bisa. Gerakan peristaltik ususnya meningkat sehingga kotoran jadi tidak terserap airnya secara maksimal ya, Dok ya. Oke, Dok. Lalu yang kedua tadi berupa kotoran yang masih bercampur dengan sisa makanan. Nah, kalau untuk kita melihat ada sisa makanan, artinya pada usus bagian depan atau usus kecil, kadang orang sering sebut usus 12 jari, dia ada masalah atau ada gangguan. Atau organ-organ penunjang untuk proses pencernaan seperti hati, pankreas, dia keganggu. Sehingga makanan tidak terpecah dengan baik, akhirnya keluar masih berbentuk makanan. Atau kadang masih ada butiran-butiran makanan. Tapi semisal ternyata kotorannya dia juga bentuknya cair, artinya usus depan dan usus bagian belakang dua-duanya bermasalah. Saya jadi tahu, Dok, sekarang udah belajar banyak banget hari ini. Nah, lalu yang ketiga, tadi kalau ternyata kotorannya itu masih berbentuk benar-benar makanan, artinya apa, Dok, tadi? Kalau berbentuk benar-benar makanan, artinya usus bagian depan dia yang bermasalah. Dia tidak bisa berfungsi untuk memecah, sehingga makanan hanya numpang lewat ibaratnya. Lalu yang keempat, kalau dia pupnya itu berlendir tadi ya, Dok ya? Jadi lendir gambarannya itu mirip seperti ingus. Cuma kalau ingus dia di hidung, ingus itu keluar ketika ada sesuatu yang sifatnya iritasi atau penyakit. Agar infeksi tidak masuk makin dalam, tubuh mengeluarkan ingus agar bisa dikeluarkan. Di usus pun sama, selain tadi mekanisme mempercepat gerakan usus juga bisa menghasilkan lendir yang fungsinya untuk menyelubungi agen infeksi atau racun agar segera bisa dikeluarkan dan tidak merusak dinding usus.
Jadi dia yang menyelamatkan kita ya dok ya. Jadi ususnya mengeluarkan lendir untuk membungkus istilahnya ya dok ya, agen penyakit sehingga bisa keluar melalui feses ya dok ya. Waduh, yang terakhir tadi dok? Yang terakhir adanya darah. Waduh, serem banget ya dok ya. Iya. Kalau kita berbicara darah, kita bisa memprediksi apakah yang ada luka usus bagian depan atau usus kecil, ataukah usus bagian belakang, usus belakang atau biasa disebut usus besar. Kalau semisal yang ada luka di usus bagian depan, dia karakter di kotorannya karena darahnya sudah mulai kering, kotorannya jadi hitam. Oh, warna hitam itu karena adanya pendarahan tapi yang sudah membeku ya dok ya, atau sudah lama ya dok ya. Tapi kalau misalkan darahnya darah segar, itu terjadi pada usus bagian belakang atau usus besar tadi ya dok ya. Walah. Jadi untuk diare ini kita tidak boleh menyepelekan karena sangat kompleks dan penyebabnya ada banyak sekali. Jadi penanganannya harus disesuaikan dengan kondisi dan arah penyebab penyakitnya karena apa. Aduh dok, banyak banget kita belajar hari ini. Ada yang mau disampaikan nggak dok? Ini perihal rangkuman dari diare. Jadi diare itu bukan suatu penyakit, tapi diare adalah gejala yang timbul dari salah satu jenis penyakit. Penyebab diare sangat banyak sekali, jadi diare tidak boleh diremehkan. Ada yang penyebabnya karena agen non infeksius, ada yang karena infeksius, dan penanganannya akan berbeda-beda. Hal apa yang bisa kita lakukan atau hal apa yang mengharuskan kita segera bawa ke dokter adalah ketika dia sudah diare tapi nafsu makan minum mulai menurun bahkan menghilang, atau diare yang sifatnya cair dan terus menerus karena resiko dehidrasi tinggi. Ketika dia posisi dehidrasi, kerjaan organ tubuh juga menurun, resiko kematian akan semakin tinggi. Jadi jangan salah langkah dalam penanganan diare. Dan jangan pernah ragu untuk datang ke dokter hewan, karena dokter hewan adalah tempat yang tepat untuk kita berkonsultasi ya dok ya. Iya betul banget. Dan jangan pernah memberikan obat-obatan tanpa sepengetahuan dokter hewan. Jadi ketika hewan kita diare, jangan segan-segan, jangan ragu-ragu untuk konsultasi dengan dokter hewan yang biasanya memegang hewan peliharaan kalian. Oke, terima kasih banyak dokter, belajar banyak hari ini dok, banyak banget hari ini. Terima kasih untuk penjelasannya, dan buat teman-teman yang masih banyak pertanyaan mungkin akan bisa kita jawab nanti di next episode ya dok. Dan sahabat Radian bisa tulis di bawah ini di kolom komentar apa saja yang teman-teman pengen tanyakan sehingga kita bisa jawab nantinya ya dok ya. Dan jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan loncengnya. Ting 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 ting. Terima kasih dan sampai jumpa sahabat Radian. Dadah.